Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu kisah paling agung dan syarat hikmah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia bukan sekadar cerita tentang keindahan rupa dan kecerdasan akal, melainkan tentang kesabaran yang tak goyah, keimanan yang teguh, serta kemenangan yang lahir dari luka dan air mata. Nabi Yusuf adalah putra tercinta Nabi Yaqub alaihissalam. Sejak kecil Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadanya wajah yang tampan, bercahaya, dan hati yang bersih. Ketampanan Nabi Yusuf bukan hanya memikat pandangan manusia, tetapi juga menjadi ujian besar dalam perjalanan hidupnya. Di balik ketampanan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kebijaksanaan, kelembutan akhlak, dan keteguhan iman, yang kelak menjadikannya seorang pemimpin besar. Namun jalan hidup Nabi Yusuf tidak dipenuhi kemewahan sejak awal. Ia harus merasakan pahitnya pengkhianatan saudara-saudaranya sendiri, yang diliputi iri dan dengki. Ia dibuang ke dalam sumur gelap, jauh dari dekapan ayah yang sangat mencintainya. Dari sumur itu Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkannya menuju negeri Mesir. Bukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai seorang budak yang diperjualbelikan. Cobaan demi cobaan terus mengiringi langkah Nabi Yusuf. Ia difitnah, dipenjara tanpa kesalahan, dan dipisahkan dari kebebasan serta kehormatan. Namun di balik jeruji besi penjara, iman Nabi Yusuf justru semakin bersinar. Ia tetap mengingat Allah, mengajak manusia kepada tauhid, dan menebarkan kebaikan. Bahkan di tempat paling sempit dan gelap sekalipun. Hingga tibalah saatnya, Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan takdir dengan cara yang paling indah. Dari seorang tahanan, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Ia dipercaya mengelola perbendaharaan negeri, menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan, dan menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Pada masa itu, raja yang memerintah Mesir bukanlah Firaun yang zalim, melainkan seorang raja yang beriman kepada Allah dan menghormati kebijaksanaan Nabi Yusuf. Hal ini berbeda dengan Firaun yang berkuasa pada masa Nabi Musa alaihissalam. Firaun di zaman Nabi Yusuf adalah pemimpin yang adil dan tunduk kepada kebenaran. Sementara Firaun di masa Nabi Musa dikenal sebagai penguasa yang sombong, durhaka, dan mengaku sebagai Tuhan, hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah akibat kezalimannya. Ketika usia Nabi Yusuf semakin lanjut dan ajalnya kian mendekat, hatinya tetap terpaut pada tanah para leluhur. Meski hidup mulia di Mesir, ia tidak melupakan asal-usulnya sebagai bagian dari Bani Israel. Dengan penuh keyakinan, Nabi Yusuf berwasiat kepada kaumnya, agar kelak jasadnya dibawa kembali ke Palestina, tanah para nabi, tanah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi Yusuf wafat, terjadi peristiwa yang mencerminkan betapa besar kecintaan manusia kepadanya. Berbagai kabilah saling berebut kehormatan untuk memakamkan Nabi Yusuf di wilayah mereka. Setiap kabilah berharap keberkahan Nabi Yusuf mengalir di tanah mereka. Akhirnya, demi menghindari perselisihan dan perpecahan, maka dibuatlah kesepakatan. Jasad Nabi Yusuf disimpan dalam sebuah tabut batu dan dimakamkan di tengah sungai Nil. Dengan cara itu, keberkahan beliau dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Mesir. Sebab air sungai Nil mengalir ke berbagai penjuru negeri, menghidupi ladang-ladang dan kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya generasi, wajah negeri Mesir pun berubah. Kepemimpinan yang dahulu diwarnai keimanan dan kebijaksanaan perlahan sirna, digantikan oleh seorang raja yang hatinya dipenuhi kesombongan. Dialah Raja Firaun, penguasa Mesir yang bukan hanya tidak beriman kepada Allah, tetapi dengan angkuhnya mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Di bawah kekuasaannya, Mesir tampak berdiri megah di hadapan dunia. Istana-istana menjulang, harta kekayaan melimpah, sungai Nil terus mengalirkan kemakmuran, dan peradaban Mesir mencapai puncak kejayaannya. Namun kemegahan itu hanyalah selubung yang menutupi kezaliman besar. Di balik gemerlap kekuasaan, tangisan dan darah tertumpah tanpa belas kasih. Kaum Bani Israel yang menetap di Mesir hidup dalam penderitaan yang panjang. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai budak. Tenaga mereka diperas tanpa ampun, punggung mereka dipukul dengan cambuk, dan jiwa mereka direndahkan hari demi hari.
Anak-anak laki-laki dibunuh, kaum perempuan dibiarkan hidup untuk diperbudak. Hanya doa-doa dan harapan yang membuat mereka tetap bertahan. Doa yang terangkat ke langit dari hati yang remuk dan penuh harap. Firaun dan bala tentaranya menindas dengan kejam, meyakini bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah bukti ketuhanan dirinya. Ia lupa bahwa di atas segala singgasana ada Tuhan yang maha tinggi, yang melihat setiap air mata dan mendengar setiap rintihan hambanya yang terzalimi. Ketika kezaliman telah melampaui batas dan kesabaran manusia hampir sirna, maka datanglah pertolongan Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tak pernah disangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari kalangan Bani Israel sendiri. Seorang anak yang dahulu hampir dibunuh oleh perintah Firaun, namun justru dibesarkan di istananya. Dialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus bukan dengan pasukan dan senjata, melainkan dengan wahyu dan mukjizat. Tongkat di tangannya menjadi bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan lisannya membawa seruan kebenaran, agar Firaun berhenti dari kesombongannya, dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Namun hati Firaun telah membatu, ia menolak kebenaran, menghina mukjizat, dan semakin menambah kezaliman. Meski demikian, Nabi Musa tetap teguh menjalankan perintah Allah. Beliau membimbing kaumnya yang lemah, menanamkan harapan di tengah ketakutan, dan menguatkan iman di tengah penderitaan. Hingga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saat pembebasan. Malam gelap menjadi saksi keluarnya Bani Israel dari Mesir. Laut terbelah, jalan keselamatan terbuka, dan kekuasaan yang selama ini dibanggakan Firaun runtuh seketika. Sang penguasa yang mengaku Tuhan tenggelam bersama kesombongannya, menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Setelah kaum Bani Israel terbebas dari belenggu tirani dan kekejaman Raja Firaun, Nabi Musa alaihissalam pun bersiap melanjutkan perjalanan besar yang telah lama dijanjikan. Ia hendak membawa kaumnya keluar dari Mesir, meninggalkan tanah penindasan, menuju tanah yang dijanjikan, yakni negeri Palestina yang penuh keberkahan. Dengan langkah penuh harap, Nabi Musa memimpin kaumnya menembus padang pasir. Hati mereka dipenuhi rasa lega, sebab cambuk dan rantai perbudakan telah tertinggal di belakang. Namun, keanehan mulai terjadi. Setiap kali mereka merasa telah jauh meninggalkan Mesir, setiap kali matahari terbit dan terbenam silih berganti, mereka justru mendapati diri mereka kembali ke tempat semula. Jalan yang mereka lalui seolah berputar, langkah yang telah ditempuh seakan tak pernah membawa mereka keluar dari negeri itu. Peristiwa ini berulang hari demi hari. Kaum Bani Israel mulai diliputi kebingungan dan kegelisahan. Sementara Nabi Musa, dengan hati seorang nabi, merasakan bahwa ini bukan sekadar kesalahan arah atau kelelahan perjalanan. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum ditunaikan. Akhirnya Nabi Musa menghentikan langkah kaumnya. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, ia bertanya, "Wahai kaumku, adakah di antara kalian yang mengetahui mengapa kita tidak dapat meninggalkan negeri Mesir? Mengapa setiap langkah kita selalu kembali ke tempat semula?" Kaumnya terdiam, angin padang pasir berhembus pelan, seakan menunggu jawaban yang lama terkubur oleh waktu. Hingga akhirnya, seorang dari mereka memberanikan diri berbicara. Dengan suara lirih dan penuh kehati-hatian, ia berkata, bahwa para pendahulu mereka pernah membuat sebuah kesepakatan yang agung dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menjelaskan bahwa sebelum wafat, Nabi Yusuf telah berwasiat, apabila kelak Bani Israel meninggalkan Mesir, maka jasadnya harus dibawa serta ke negeri Palestina, tanah para leluhur dan para nabi. Wasiat itu bukan sekadar permintaan, melainkan amanah yang harus ditunaikan. Mendengar hal tersebut, hati Nabi Musa alaihissalam pun tersentuh. Seketika beliau memahami hikmah di balik kesesatan yang berulang itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mereka tersesat, melainkan karena ada amanah seorang nabi yang belum ditunaikan. Ada janji lama yang terlupakan oleh zaman. Dari situlah Nabi Musa menyadari bahwa inilah sebab mengapa langkah mereka terhenti, mengapa jalan terasa tertutup, dan mengapa Mesir seolah enggan melepaskan mereka. Jasad Nabi Yusuf, nabi yang terkenal akan ketampanan rupa, kebersihan hati,
dan kesabaran luar biasa masih tertinggal di tanah Mesir. Maka Nabi Musa pun mengambil keputusan. Dengan penuh keyakinan dan tawakal, beliau memerintahkan kaumnya untuk mencari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Mencari tabut batu yang selama ini tersembunyi demi menunaikan wasiat seorang nabi dan menyempurnakan perjalanan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kemudian beliau bertanya kepada kaumnya tentang di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam berada, agar perjanjian yang dahulu diikrarkan dapat segera dilaksanakan. Namun satu persatu dari mereka menggelengkan kepala. Waktu telah menghapus ingatan dan generasi demi generasi berlalu tanpa ada yang mengetahui di mana jasad Nabi Yusuf itu disemayamkan. Di tengah kebingungan itu terdengarlah sebuah kabar yang mengejutkan. Ada yang berkata bahwa di antara Bani Israel masih tersisa seorang nenek tua renta yang hidup dalam kesederhanaan dan hampir dilupakan oleh manusia. Dialah satu-satunya yang menyimpan rahasia besar itu. Hanya dia yang mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf alaihissalam, sebuah rahasia yang telah terkubur bersama pergantian zaman. Nabi Musa alaihissalam pun mendatangi nenek tua tersebut. Dengan penuh kelembutan seorang nabi dan kerendahan hati seorang hamba Allah, beliau meminta agar sang nenek bersedia menunjukkan lokasi makam Nabi Yusuf. Permintaan itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menunaikan amanah para nabi dan membuka jalan keselamatan bagi seluruh Bani Israel. Namun sang nenek tidak serta-merta mengabulkannya. Meski tubuhnya telah rapuh dan suaranya bergetar oleh usia, imannya tetap teguh dan keyakinannya tak tergoyahkan. Ia mengajukan satu permintaan yang bagi manusia terdengar besar, namun bagi hatinya adalah puncak harapan. Ia ingin kelak di akhirat nanti menjadi teman Nabi Musa alaihissalam di dalam surga. Permintaan itu lahir bukan dari keserakahan dunia, melainkan dari iman yang mendalam akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatan abadi di akhirat. Sang nenek tahu bahwa dunia akan segera ia tinggalkan, dan satu-satunya yang ia dambakan hanyalah kedekatan dengan para hamba pilihan Allah di negeri keabadian. Ia mengajukan syarat itu karena hanya dirinya yang mengetahui letak makam Nabi Yusuf. Tak ada lagi seorang pun dari generasi Bani Israel kala itu yang memegang pengetahuan tersebut. Amanah besar itu kini berada di tangan seorang perempuan tua yang lemah secara fisik namun kuat dalam keyakinan. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Musa alaihissalam terdiam. Hati beliau diliputi kegundahan, bukan karena enggan menolong, tetapi karena beliau menyadari batasan seorang nabi. Surga bukanlah sesuatu yang dapat dijanjikan oleh manusia, bahkan oleh seorang rasul sekalipun. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dalam hatinya, Nabi Musa menilai bahwa permintaan itu tampak terlalu tinggi dan tidak sepadan secara lahiriah. Namun yang lebih utama, beliau tidak ingin melampaui wewenang yang telah Allah tetapkan. Seorang nabi hanya menyampaikan dan melaksanakan perintah, bukan menentukan balasan akhirat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati hambanya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, nabi yang dijuluki Kalimullah, sang nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengabulkan permintaan sang nenek. Allah sendiri yang menjamin apa yang ia minta, sebagai bentuk kemuliaan bagi iman yang tulus dan keyakinan yang jujur. Setelah sang nenek tua itu meraih apa yang diinginkannya, sebuah janji yang telah Allah sendiri jamin, ia pun menunaikan amanah yang selama ini tersimpan rapat dalam ingatannya. Dengan langkah perlahan dan tubuh yang renta, ia mengantarkan Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel menuju sebuah danau yang tampak tenang dan sunyi, yang seakan menyimpan rahasia besar di dasar diamnya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik air yang terlihat biasa itu terpendam jasad seorang Nabi Agung. Sang nenek lalu menunjuk danau tersebut dan berkata dengan keyakinan yang mantap bahwa di sanalah tempat Nabi Yusuf alaihissalam disemayamkan sejak masa lampau. Atas petunjuk itu, sang nenek meminta agar air danau tersebut dibendung dan dikuras. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk melaksanakan apa yang diminta. Dengan penuh kesungguhan, mereka membendung aliran air, mengeringkan danau itu setahap demi setahap,
hingga dasar tanahnya tampak jelas di hadapan mata. Setelah air benar-benar surut, sang nenek menunjuk sebidang tanah tertentu. Tanah itu tampak sama seperti bagian lainnya. Tak ada tanda, tak ada penanda, namun disitulah rahasia besar itu tersembunyi. Atas perintah Nabi Musa, tanah tersebut pun digali dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Tak lama kemudian, cangkul dan tangan-tangan itu menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah tabut batu pun tampak, tertanam rapi di dalam tanah. Hening seketika menyelimuti tempat itu. Ketika tabut batu yang berisi jasad Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat dari perut bumi, seketika terjadi peristiwa yang mengguncang hati. Cahaya memancar dengan lembut namun agung, menembus kegelapan malam. Malam yang gelap berubah terang, seakan siang hari turun menyelimuti bumi. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan tanda kemuliaan seorang nabi, dan bukti bahwa amanah telah ditunaikan. Cahaya tersebut seolah menjadi penunjuk jalan. Ia membentang ke arah yang benar, mengarahkan langkah-langkah Nabi Musa dan Bani Israel menuju jalan yang selama ini tertutup. Jalan menuju negeri Palestina kini terbuka lebar, tanpa kebingungan, tanpa kesesatan. Apa yang sebelumnya berputar dan membingungkan, kini lurus dan terang atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya segera mengusung tabut batu itu dengan penuh penghormatan. Mereka melangkah dengan hati yang khusyuk, membawa jasad seorang Nabi Agung yang dahulu menjadi sebab keselamatan Mesir, dan kini menjadi sebab keselamatan bangsa Bani Israel. Setiap langkah mereka dipenuhi rasa syukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa janjinya tidak pernah teringkari. Setibanya di negeri Palestina, sebagaimana wasiat Nabi Yusuf berabad-abad sebelumnya, tabut batu itu pun dimakamkan dengan penuh kehormatan. Amanah lama akhirnya sampai pada tempatnya. Sebuah janji yang tertunda oleh waktu, kini disempurnakan atas kehendak ilahi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan satu hikmah besar bagi manusia setelahnya. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti di mana makam Nabi Yusuf alaihissalam berada. Lokasinya dirahasiakan, seakan Allah ingin menjaga kemuliaan nabinya dari perebutan, pengkultusan, dan perselisihan manusia. Demikianlah kisah tentang seorang wanita tua dari kaum Bani Israel, sosok yang tampak lemah di mata manusia, namun menyimpan rahasia besar yang mengubah perjalanan sebuah umat. Di tangannya tersimpan pengetahuan tentang keberadaan makam Nabi Yusuf alaihissalam, makam yang diselimuti misteri dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari generasi ke generasi. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.